Arab Saudi dan Kuwait resmi mencabut pembatasan penggunaan pangkalan militer serta wilayah udara bagi pasukan Amerika Serikat. Ini artinya kedua negara Teluk itu membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan operasi militer termasuk operasi Project Freedom yang sudah dihentikan statusnya oleh Trump yang diklaim untuk pengawalan kapal di Selat Hormuz. Dalam laporan The Wall Street Journal, dicabutnya pembatasan penggunaan pangkalan militer dan wilayah udara Arab Saudi dan Kuwait ditujukan untuk menghilangkan hambatan dalam tindakan Presiden Donald Trump yang mengklaim ingin menjaga arus pelayaran di Selat Hormuz. Trump kini disebut sedang menyiapkan kembali operasi berkedok pengawalan kapal-kapal komersial itu melalui operasi militer Angkatan Laut dan Udara Amerika Serikat. Operasi tersebut dihentikan sementara meski belum genap 24 jam berjalan. Pentagon menyebut operasi Project Freedom bisa kembali dimulai secepatnya dalam beberapa hari ke depan, meski belum ada jadwal resmi yang diumumkan. Meningkatnya aktivitas militer Amerika di kawasan Teluk juga memicu kekhawatiran baru terhadap potensi eskalasi konflik dengan Iran. Tehran sebelumnya telah memperingatkan bahwa kehadiran militer asing di sekitar Selat Hormuz akan memperbesar resiko konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Washington mengklaim operasi tersebut dilakukan untuk menjamin kebebasan navigasi internasional dan menjaga stabilitas jalur perdagangan global. Meski faktanya tidak ada kapal yang merasa mendapat pengawalan dan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Akankah langkah Arab Saudi dan Kuwait membuka wilayahnya bagi militer Amerika Serikat berpotensi memicu dilanjutkannya agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran? Kita akan membahasnya bersama analis intelijen dan keamanan Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Serta analis Timur Tengah, Dina Sulaiman. Mbak Dina, ketemu lagi, apa kabar? Iya, kabar baik Mas Iqbal, terima kasih. Baik, Mas Ridwan, langkah terkini dari Arab Saudi dan Kuwait ya. Kalau Arab Saudi, informasi terbaru, jadi sebenarnya informasi yang didapatkan, sebenarnya pejabat Saudi ini marah pada saat Trump mengumumkan Project Freedom tanpa berkonsultasi dulu dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, sehingga menutup sementara wilayah udara dan pangkalan militernya di Arab Saudi. Nah, namun setelah kemudian dihentikan Project Freedom, pangkalan militer Amerika Serikat dari Prince Sultan Air Base itu dibuka kembali untuk Amerika Serikat. Nah, artinya syaratnya ini kan Project Freedom harus dihentikan terlebih dahulu. Nah, Anda melihat apakah ini menandakan peta dukungan negara-negara Teluk tersebut sebenarnya terhadap operasi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz, Mas Ridwan? Ya, terima kasih. Pertama, kita selalu menganggap bahwa Arab Saudi tidak pernah bergeser untuk setia kepada sekutunya, yakni Amerika Serikat ya. Walaupun dalam situasi sekarang ini dominasi Iran tampak sekali, mereka bertahan dalam serangan yang luar biasa gencar selama 46 hari, kemudian penutupan blokade Selat Hormuz dan kapal-kapal militer Amerika. Tetapi tampaknya Arab Saudi, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab masih tetap berpihak atau bersama Amerika. Dalam hal ini itu firm sekali, kelihatan sekali bahwa memang mereka belum berubah ya sikapnya dari awal. Walaupun kita bisa memahami bahwa dengan resiliensi atau daya tahan Iran yang sedemikian kuat ya, pasti akan mengkhawatirkan buat mereka karena mereka menganggap bahwa Iran makin dominan dan bisa kemudian menjadi satu negara paling berpengaruh di kawasan. Tampaknya memang Amerika Serikat ini masih menahan diri, Mas Iqbal, untuk melakukan satu serangan baru, terutama karena tanggal 14 Mei itu dijadwalkan ada pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping di Beijing. Dan tentu saja serangan sebelum itu pasti akan menimbulkan situasi yang awkward, situasi yang aneh, situasi yang kaku dalam pertemuan di Beijing. Karena kita tahu bahwa selama ini Tiongkok adalah bagian dari sahabat dekat Iran. Kemarin kira-kira sepekan yang lalu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi diterima dengan sangat baik, sangat hangat di Beijing. Bahkan di luar kebiasaan, biasanya tamu-tamu negara itu tidak diberikan kesempatan untuk jumpa pers mandiri bersama wartawan Tiongkok. Tetapi Abbas Araghchi justru diberikan porsi yang cukup besar untuk
melayani wawancara atau interview langsung dari media-media Tiongkok. Ini menunjukkan betapa Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan porsi yang cukup dominan kepada Araji. Nah, sinyal-sinyal ini tampaknya juga pasti dibaca oleh Amerika dan beberapa analis termasuk kami meyakini sampai selesainya kunjungan Trump tampaknya tidak akan ada perubahan manuver apapun selain penguatan pangkalan-pangkalan. Saat ini pada saat kita diskusi ini beberapa pesawat-pesawat pengangkut pasukan dari Amerika Serikat maupun dari pangkalan mereka di Uni Eropa itu bergerak juga memang di beberapa pangkalan tradisional mereka di Bahrain, di Manama, di Qatar dan beberapa wilayah lain. Kemudian mereka juga melakukan refueling atau pengisian ulang senjata yang dilakukan secara bertahap. Tetapi apakah kemudian dalam 1-2 hari ini akan melakukan agresi baru atau serangan baru? Banyak yang meyakini tidak, tetapi menunggu hasil pertemuan antara Trump dengan Presiden Xi Jinping. Oke, jadi menahan diri begitu ya, karena antisipasi untuk pertemuan penting antara Trump dengan Xi Jinping dan seminggu sebelumnya sudah didahului dengan pertemuan antara Menlu Arakci dengan pejabat China. Nah, Mbak Dina, kalau memang Amerika Serikat menahan diri ya tadi yang disebut oleh Mas Ridwan, ini kan berbeda dengan negara-negara lain di kawasan. Arab Saudi kan sebenarnya masih bisa memindahkan minyak tanpa kapal itu harus transit melalui Selat Hormuz. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan Arab Saudi ini pejabatnya disebut marah pada saat Trump mengumumkan Project Freedom tanpa berkonsultasi dengan mereka. Artinya ini merupakan salah satu yang pemain yang paling berpengaruh yang dianggap oleh Amerika Serikat. Kemudian juga ada pernyataan dari Majen Rezai, penasihat senior pemimpin revolusi Islam Iran ketiga Mujtaba Khamenei, memperingatkan negara-negara Arab di kawasan dan semua Muslim akan konsekuensi bekerja sama dengan rezim Zionis. Nah, apakah kekhawatiran ini yang yang dirasakan oleh negara-negara Teluk saat ini akan peringatan dari Iran ini jika ada tindakan gegabah yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Mbak Dina? Ya, beberapa hari yang lalu ketika Arab Saudi itu menyatakan menutup wilayahnya untuk dijadikan basis serangan Amerika Serikat dalam Project Freedom itu sebenarnya saya agak berharap wah ini Saudi mulai berani ini melawan Amerika, tapi kan ternyata tiba-tiba berbalik ya menyatakan membuka lagi. Saya pikir memang terlalu jauh kalau berharap ada perubahan besar dalam waktu singkat dari pihak negara-negara Teluk yang selama ini memang sangat inferior terhadap Amerika Serikat, sangat takut untuk mengambil kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Tapi dalam situasi seperti ini, ketika negara-negara Teluk juga sudah melihat ternyata Amerika Serikat tidak kuat-kuat amat gitu ya, dan bahkan sudah Saudi juga pernah berani melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya. Meskipun sekarang dibuka lagi, ini menunjukkan bahwa Saudi mulai bergeser, meskipun belum drastis, dan ini sejalan dengan yang tadi Mas Iqbal kutip, yaitu petinggi IRGC yang memang juga selama ini selalu berusaha merangkul ya negara-negara Arab ini, selalu berusaha menunjukkan bahwa ini kita tidak perlu bermusuhan sebenarnya. Iran dan negara-negara Arab ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan baik. Yang jadi musuh sebenarnya atau yang jadi sumber masalah adalah Amerika Serikat dan Israel. Dan ini juga sebenarnya gestur yang baik ini sudah ditunjukkan juga oleh Qatar ya. Qatar juga sudah pernah menyatakan bahwa Persia dan Arab itu selama ribuan tahun sudah hidup berdampingan, sehingga sebaiknya ya sudah jangan ada ketegangan atau konflik militer. Dan kemudian kita lihat bagaimana tidak ada lagi serangan ke Qatar kan dari pihak Iran, karena juga dari Qatar juga tidak ada serangan dari Amerika Serikat yang menggunakan pangkalan militer di Qatar. Nah, situasi ini saya pikir mudah-mudahan akan terus bertahan ya dan semakin membaik, di mana negara Teluk berhenti untuk memberikan bantuan kepada Amerika Serikat, dan ini kemudian akan membuat Trump dalam hal ini bisa mengambil keputusan yang lebih rasional lagi untuk menghentikan perang, karena tidak ada yang diuntungkan dari perang ini, terutama Amerika Serikat juga bahkan sangat rugi akibat perang ini. Satu-satunya yang berkepentingan dengan perang ini adalah Israel.
Oke, dan kita tahu kemarin Kuwait dan UAE ya melalui pejabat atau pernyataan resminya menyebut ada serangan yang dilakukan oleh Iran begitu dikeluarkan melalui pernyataan resmi. Nah, kalau kita melihat Mas Ridwan ini kan mengutip laporan agen intelijen Amerika Serikat ya, saya baca di Washington Post, ini dikutip dari agen intelijen luar negeri Amerika Serikat bahwa Iran ini bisa mempertahankan blokade Hormuz selama 4 bulan tanpa menderita konsekuensi ekonomi yang berarti. Akhir 4 bulan itu waktu yang panjang begitu. Sementara kita tahu Arab Saudi tidak terlalu bergantung kepada Selat Hormuz karena ada bisa menyalurkan melalui West Pipeline ya, ada 750 miles dari Teluk Persia kepada Laut Merah begitu, bypass Selat Hormuz dan bisa mengekspor jutaan galon minyak setiap harinya. Nah, ini apakah artinya ada apa ya? Ada shifting dukungan kalau tadi disebut Mbak Dina. Apakah ini ada hal baru yang bisa kita tangkap dari dinamika yang terjadi antara negara-negara Teluk yang tadinya mungkin menjadi garda depan selalu mendukung apapun kebijakan Amerika Serikat, namun sekarang semua berubah dengan peringatan dari Iran tersebut, Mas Ridwan? Pertama yang kita lihat adalah situasi realistis Iran hari ini. Dan itu pasti juga sudah dihitung oleh para agen intelijen di negara-negara Teluk itu. Dalam konteks ini, bayangkan Mas Iqbal, 1.600 drone baru itu bisa dibuat dalam waktu 16 hari ketika masa jeda serangan ini, masa jeda agresi Amerika. Artinya memang dari sisi resilience atau daya tahan dan kapasitas Iran, itu setiap hari mereka sangat produktif. Ini kan dibaca juga bahwa ini bukan negara yang lemah begitu oleh negara-negara Teluk. Jadi saya sih tentu saja banyak pakar termasuk Mbak Dina tadi menyampaikan harapannya memang begitu, ada persatuan atau teorinya adalah wihdatul ummah ya, persatuan umat antara Arab Saudi, kemudian negara-negara Teluk, Bahrain, Qatar dan yang lain untuk bersama-sama bersama Iran dalam hal ini membendung pengaruh dari negara Zionis Israel atau entitas Israel itu. Ini yang memang diharapkan banyak pakar dan banyak peneliti militer. Tetapi memang faktanya tekanan-tekanan ekonomi, kemudian lobby-lobby terutama ya, saya mengistilahkannya itu bujukan maut begitu ya, bujukan maut dari rezim Zionis Israel kepada kelompok-kelompok kepentingan politik di Amerika Serikat. Ini yang saya kira masih menjadi problem. Mereka Israel itu berkepentingan agar perang berlanjut karena mereka juga punya target-target panjang dengan perang ini. Bahkan 2 hari yang lalu kepala intelijennya Israel, salah satu unit intelijen Israel mengatakan bahwa saat terbaik untuk melumpuhkan Iran adalah hari ini gitu. Dan mereka menyatakan itu dan menyampaikan itu ke Amerika Serikat. Tetapi tampaknya Amerika lumayan sudah bisa bertahan dari bujukan itu hari-hari ini. Itu terbukti bahwa sampai hari ini tidak ada serangan besar atau agresi besar yang kemudian dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Kalau saja misalnya Yanbu, pipa minyak di Yanbu di area sekitar Madinah dan kemudian pipa Fujairah di Uni Emirat Arab itu bisa beroperasi normal, maka memang sama sekali tidak berdampak penyekatan Selat Hormuz itu. Artinya Iran boleh kemudian beroperasi di sana, menarik pajak dari Selat Hormuz, kemudian menarik pajak dari kapal yang lewat, tetapi itu tidak akan berdampak bagi Arab Saudi dan tidak akan berdampak bagi Uni Emirat Arab. Dalam hal ini berarti ya karena tidak berpengaruh untuk negara saya, ya silakan saja kalian lanjutkan itu. Dan ini akan menguntungkan juga bagi perdamaian di kawasan. Tampaknya memang kita harus menunggu Mas Iqbal bahwa Trump tidak akan secara gegabah melanjutkan agresi ini dan tapi di sisi lain ya yang tadi yang kita khawatirkan ya bujukan maut dari Zionis Israel ini yang terus-menerus dihembuskan. Oke, dan di saat yang sama saat ini kita tahu Zionis Israel juga terus menggempur Lebanon dan membunuh warga sipil di sana. Nanti kita akan lanjutkan karena ini bukan pertama kalinya ya sebenarnya Amerika Serikat ini diperingatkan jika sejak awal pihak internal dari Amerika Serikat baik itu pejabat
atau penasihat keamanan, bahkan Pentagon juga memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran ini akan menghasilkan konsekuensi yang panjang, dan ini terbukti. Dan sekarang Saudi dan juga negara-negara Teluk lain yang berbicara dengan pemerintahan Trump dan pejabat militer Amerika Serikat juga memperingatkan bahwa operasi ini resikonya terlalu besar. Artinya sudah berkali-kali diperingatkan. Namun di sisi lain diplomasi dan negosiasi ini tampaknya masih belum berhasil dan membuahkan hasil yang berarti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Prime Time News. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan pembahasan bersama Mbak Dina dan Mas Ridwan. Mbak Dina, Perancis menyatakan meskipun sudah mengirimkan kapalnya, tapi ini ditegaskan bahwa ini bukan untuk menyerang, bukan ofensif, tapi untuk defensif. Nah, ini kan artinya tidak ada pernyataan tegas bahwa akan membantu Amerika Serikat. Di sisi lain kita tahu Trump berkali-kali terkesan desperate ya, putus asa, tidak ada negara-negara yang mau membantu Amerika Serikat dalam menyerang Iran. Nah, Anda melihat bagaimana sikap dari Prancis dan juga Inggris ini yang tidak secara tegas menyatakan terkait dengan pengiriman kapal perang mereka ini, Mbak Dina? Baik, yang pertama sebenarnya logika saja dan saya pikir sudah pernah disampaikan juga oleh pihak Jerman ya. Kalau Amerika Serikat saja tidak berhasil membuka Selat Hormuz, tidak berhasil memaksa Iran untuk mengembalikan Selat Hormuz seperti sebelum perang, ya apa yang bisa dilakukan oleh kapal-kapal perang Eropa. Jadi memang saya pikir secara teknis juga tidak ada yang bisa dilakukan oleh kapal perangnya Prancis ataupun Inggris kalau datang ke kawasan gitu ya. Karena justru akan seandainya betul-betul melakukan serangan secara militer, justru akan membuat situasi betul-betul buruk dan resesi ekonomi global itu hampir pasti terjadi. Dan juga yang kedua, tadi menarik sekali perkataan Macron ya bahwa dia tetap akan berkomunikasi dengan Iran. Artinya, saya pikir di sini pihak Prancis ini masih berusaha menjaga ini ya, menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, tapi juga bersikap rasional juga, karena memang untuk bisa lewat Selat Hormuz itu syaratnya mudah sekali, yaitu berkomunikasi dengan Iran dan kemudian memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Iran. Sudah, nggak perlu bersusah payah berperang, tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak untuk berperang, dan juga tidak perlu mengambil resiko adanya pasukan atau infrastruktur militer yang harus hancur. Nah, saya pikir Macron ini rasional ya sikapnya, cuma memang masih juga menjaga agar tidak terlalu frontal juga di hadapan Amerika Serikat. Oke, Mas Ridwan, bagaimana Anda membaca sikap Perancis ini? Tapi seperti yang tadi disebutkan Mbak Dina ya, dinyatakan oleh Macron bahwa pemerintahannya tidak pernah mempertimbangkan pengiriman militer ke kawasan Selat Hormuz tanpa adanya komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Iran. Dan ini dikeluarkan setelah ancaman Iran jika ada armada dari negara asing manapun akan dibalas dengan respon yang keras. Bagaimana Anda memandang sikap ini, Mas Ridwan? Iya, terima kasih. Memang negara-negara Uni Eropa itu tampaknya memang menjaga jarak dengan Presiden Trump ya. Kebetulan saya baru saja pulang dari satu negara di Eropa dan berkeliling bertemu dengan beberapa politisi di sana dan parlemen di sana. Mereka rata-rata yang kami temui itu memang mereka tidak mau menganggap bahwa Trump ini bukan bagian dari operasi Uni Eropa. Jadi wajar ketika Presiden Prancis dan juga Jerman juga sikapnya sama, tampaknya tidak akan inline dengan agenda-agenda Amerika Serikat. Yang justru menarik adalah bagaimana Iran memandang Uni Eropa. Sampai hari ini kan tidak ada ya, misalnya pernyataan misalnya dari Khotamul Anbiya atau misalnya dari IRGC yang kemudian menyatakan bahwa mereka akan melakukan serangan misalnya atau melakukan tindakan terhadap negara-negara Uni Eropa. Sama sekali nggak ada yang saya baca ya sampai hari ini. Artinya memang Iran menganggap, saya kira Eropa bukan menjadi ancaman bagi mereka, dan ini saya kira secara deterrence geopolitik juga sangat menguntungkan bagi Uni Eropa maupun bagi Iran itu sendiri. Dan yang perlu kita tahu sekarang yang sangat-sangat luar biasa pusing adalah lobby-lobby kepentingan Zionis, terutama di Eropa juga. Bagaimana mereka gagal mempengaruhi negara-negara Eropa itu untuk ikut terlibat
Padahal mereka kita tahu juga berinvestasi dengan berbagai macam cara ya, berinvestasi secara politik maupun secara ekonomi ke negara-negara itu. Nah, salah satu yang kemudian mereka tiupkan adalah tadi fitnah atau ya bahasanya mungkin bumbu-bumbu fitnah begitu ya, bahwa kalau Uni Eropa tidak bergabung dengan kepentingan Israel dan Amerika, maka pada satu titik Iran akan mengganggu kepentingan ekonomi Uni Eropa. Tapi tampaknya itu tidak membuat mereka bergeming. Saya bertemu langsung, bahkan bicara langsung dengan salah satu mantan kandidat kanselir Jerman di Berlin, dan secara firm dalam forum yang ada Menteri Luar Negeri Jerman juga, secara firm mereka memang menahan diri dan menjaga jarak dengan politik luar negeri Amerika. Oke, menarik. Itu yang dinyatakan langsung ya, Anda mendengar langsung dari para politicians tersebut. Mbak Dina, kembali ke Saudi. Nah, ada pernyataan yang saya kutip ya, ini dari Ambassador Dr. Riyad Krimli, Saudi Deputy Minister for Public Diplomacy. Ini di post di X-nya bahwa kerajaan Arab Saudi berlanjut untuk mendukung deeskalasi dan menghindari eskalasi. Begitu pula dengan negosiasi dan upaya yang terus dilakukan terkait dengan tujuan tersebut. Nah, apakah menurut Anda pernyataan ini yang artinya menginginkan tidak ada eskalasi baru yang berkebalikan dengan yang selalu dinyatakan Trump dengan ancaman-ancamannya, ini terkait dengan ibadah haji yang saat ini tengah berlangsung yang tentu melibatkan banyak orang dari seluruh dunia, Mbak Dina? Iya, saya pikir sangat berhubungan ya memang dengan musim haji. Ketika apa itu Arakci berada di Beijing itu bahkan ini ya secara khusus menelpon Menlu Arab Saudi, dan kedua pihak menyatakan bahwa memang situasi ini harus diselesaikan dengan diplomasi, tidak ada lagi ketegangan militer. Kemudian ya, lalu ini apa sikap Saudi setelah itu yang melarang penggunaan ini pangkalan militer Amerika Serikat di Saudi. Meskipun sekarang menyatakan membuka lagi, lalu pernyataan terbaru tentang pentingnya deeskalasi, ini memang menunjukkan sebenarnya Saudi itu tahu persis bahwa perang itu tidak akan memberikan keuntungan buat negara-negara Teluk. Apalagi musim haji ini membutuhkan keamanan penuh. Pesawat sipil itu akan berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Kalau ada perang tentu nggak bisa lewat ya pesawat ya. Artinya itu akan membuat situasi sangat rumit buat Saudi sebagai pengelola ibadah haji. Sehingga memang situasi ini saya pikir membuat sebenarnya kondisi saat ini di Selat Hormuz itu juga tidak terlalu tinggi eskalasinya ya. Serangan dari pihak Amerika Serikat itu juga terbatas. Misalnya yang diserang itu adalah tanker yang kosong gitu ya. Dan balasan dari Iran juga terbatas karena memang saya pikir semua pihak menyadari ya bahwa ini situasi sekarang harus betul-betul dijaga jangan sampai ada perang besar. Karena kalau Saudi sampai betul-betul marah kepada Amerika Serikat, tentu Amerika Serikat akan betul-betul kehilangan sekutu pentingnya di kawasan ya. Oke. Mas Ridwan, saya baru membaca artikel ini, Prime Minister Netanyahu bilang bahwa pengayaan uranium Iran harus diakhiri atau dihapuskan sebelum perang ingin benar-benar berakhir begitu. Ini kan lagu lama ya, seperti kaset rusak begitu kita dengar berulang-ulang, dan poin ini pula yang menjadi penegasan dari Iran sehingga memang menjadi tantangan tersendiri untuk tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat UAE dan juga Saudi punya formal diplomatic relation ya, ada hubungan diplomatik dengan Israel meskipun tetap menegaskan dengan perjuangan terhadap eksistensi dari negara Palestina. Nah, menurut Anda apakah dengan ketegangan dan dinamika yang terjadi nanti akan bisa memengaruhi hubungan diplomatik antar negara-negara ini dengan Zionis Israel, Mas Ridwan? Ya, saya kira sangat terkait itu ya, berkelindan antara kepentingan dari negara-negara Teluk dengan lobby-lobby dan hubungan diplomatik mereka. Sebenarnya kerjasama itu yang diuntungkan kan Israelnya, lebih diuntungkan sebenarnya dari kerjasama itu, dan saya yakin para politisi, para pimpinan-pimpinan negara Teluk itu juga sudah mulai menghitung ulang, apalagi sekarang dengan kemampuan Iran yang luar biasa bertahan seperti ini ya.
berbagai macam cara Israel untuk mengadu domba atau yang terbaru kan mereka misalnya meniupkan isu bahwa ada faksi di internal Iran yang kemudian ARGC ini lebih dominan dan seterusnya. Tapi tampaknya kan dari sisi operasional pemerintahan sehari-hari, tampaknya sama sekali tidak menunjukkan itu ya. Kekompakannya masih terlihat, kemudian komunikasi komandonya masih dalam satu inline komando kepada Ayatullah Mustafa Khomeini. Jadi berbagai macam bujukan maut atau fitnah-fitnah palsu dari Zionis Israel itu tampaknya tidak membuat Iran bergeming sedikit pun. Nah, di sisi lain tentu saja negara Teluk kan ini dinamis ya. Mereka pasti menghitung kalau dengan Israel saja selama ini mereka misalnya tidak mendapat keuntungan berlebih, kenapa harus melanjutkan misalnya hubungan diplomatiknya? Kalau memang tidak ada gaining yang lebih dari mereka, bahkan kemungkinan bisa kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya dan lebih erat lagi bersama dengan Teheran. Kalau itu terjadi ya yang ditiupkan oleh banyak pengamat militer Barat bahwa akan terjadi Pak Yudaika itu akan terbalik, yang terjadi akan menjadi Pak Iranika. Iran menjadi satu hub yang akan menghubungkan berbagai macam kekuatan-kekuatan besar di kawasan, termasuk juga dengan Turki. Jangan lupa, Turki, Presiden Erdogan sangat tegas dengan sikapnya terhadap Israel, walaupun mereka tentu saja punya hubungan diplomatik. Dan juga Mesir diam-diam juga menyiagakan pasukan daratnya di Sinai dengan 40.000 pasukan. Jadi ini tampaknya nanti kita akan terus cermati apakah lama-kelamaan Iran ini bisa menggeser propaganda-propaganda Zionis dan kemudian terjadilah apa yang diidam-idamkan banyak pengamat adalah wahdatul ummah atau persatuan umat di kawasan Timur Tengah itu. Oke, baiklah. Sambil kita menantikan perkembangan dari upaya negosiasi ya, karena kalau saya melihat ini ada pergeseran begitu. Kalau dulu setiap kali menempuh upaya diplomasi Amerika Serikat seperti my wish is your command. Jadi apapun tuntutannya harus ditaati, kalau tidak kami akan kembali ke negara kami. Tapi tampaknya dengan Iran ini lebih panjang prosesnya, artinya ada pergeseran di situ, paling tidak mendengarkan tuntutan dari negara yang diajak berdiplomasi. Kita akan nantikan hasilnya. Terima kasih Mbak Dina, Mas Ridwan atas analisisnya dalam Prime Time News kali ini. Sama-sama, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.